Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih juga terhadap seluruh aparat yang sudah menjaga dan yang ada di sini sangat baik sekali begitu sehingga Jawa Tengah aman ya. Iya, Pak Ganjar, ini artinya apakah nantinya Pak Ganjar akan mendeklarasikan secepatnya atau masih akan menunggu? Setidaknya deklarasinya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Tadi kita sudah sampaikan melalui media, kita berdua menyampaikan kepada masyarakat. Itu tadi pernyataan Pak Ganjar Pranowo didampingi Taji Yassin saat memenangkan kontestasi pilkada Pilgub Provinsi Jawa Tengah 5 tahun yang lalu. Kalau orang menang ya enak ngomongnya begini ya. Giliran kalah, kalian percaya itu real count, quick count itu? Itulah tantangan berat seseorang bakat menjadi negarawan atau tidak, Pak Ganjar. Ya seharusnya kalau konsisten dengan sikap itu, hari ini pun panjenengan harus menyatakan hal yang sama. Kita menghormati quick count, kita menghormati real count. Mari kita tunggu perhitungan yang ada di KPU sampai selesai. Mestinya kan begitu. Kalau misalkan tidak sanggup mengatakan tidak percaya kan begitu. Jangan buru-buru. Tapi kalau tiba-tiba wah nggak percaya ini hak angket ini, loh KPU masih belum selesai melaksanakan tugas kok udah diganggu dengan hak angket. Itu namanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu, Pak Ganjar. Ya itu dulu panjenengan percaya dengan quick count, panjenengan percaya dengan real count. Bahkan kemudian tadi mengatakan melakukan deklarasi 2 kali, deklarasi kemenangan quick count dan deklarasi kemenangan real count. Pak Prabowo kemarin pun deklarasinya dalam konteks itu, dalam konteks mensyukuri kemenangan yang diketahui lebih dini. Soal keputusan KPU itu soal administratif ya, proses legal formalnya ya semua orang tahu kan begitu. Mudah-mudahan Pak Ganjar tidak lupa dengan video ini, dengan bagaimana ramah dan santunya ketika menang di Pilgub Jawa Tengah dulu itu ya. Ini lawannya ketika itu adalah Sudirman Said dan Ida Fauziah. Angka kemenangannya ya cukup telak. Pak Ganjar itu sekitar 56%-an, kemudian 40%-an adalah Sudirman Said. Itu tadi masih dalam proses tahap quick count. Kemenangan itu diraih sekitar 70% suara masuk. Persis hari inilah. Persis hari ini Pilpres kan baru sekitar 70% suara masuk. Jadi jadi sekali lagi sikap kenegarawanan seseorang memang akan diuji dalam kondisi kekalahan, dalam kekalahan politiknya. Kalau orang menang ya emang semuanya akan ngomong begitu. Pak Prabowo pun kemudian dulu waktu kalah juga ngomong begitu. Ya karena provokasi relawan-relawan elit-elit partai di sekitarnya yang montong-montong rampung-rampung pasti akan mempengaruhi. Tetapi kan ketika itu Pilpres 2019 Pak Prabowo walaupun kemudian kalah, jalur tempuhnya adalah Mahkamah Konstitusi, dan kemudian setelah dinyatakan kalah ya sudah selesai. Adapun yang ngompor-ngompor di people power kan orang-orang di sekitarnya tuh, Amin Rais CS, Egy Sujana CS.
bukan Pak Prabowo-nya. Iya, sekali lagi bukan Pak Prabowo yang ngompor-ngompori people power. Tetapi hari ini yang ngompor-ngompori hak angket adalah Ganjar sendiri langsung. Yang pertama kali mewacanakan akan ngompori anggota DPR untuk menggelar hak angket untuk mengadili penyelenggara pemilu. Itu Pak Ganjar sendiri orang pertama, yang kemudian didukung oleh para relawan-relawannya. Itu berbedanya Pak. Ini bedanya sikap negarawanannya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar hari ini. Mestinya adalah begini, santun. Ya, saya menghormati kemenangan Pak Prabowo baik di quick count maupun di real count. Tetapi mari kita tunggu dulu sampai selesai. Kalau Pak Prabowo kemudian menggelar deklarasi kemenangan, ya monggo saja, saya hormati. Tapi kita juga akan terus menyelidiki. Kalau nanti ada dugaan kecurangan, ada dugaan pelanggaran pidana pemilu, akan kita laporkan ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Mestinya kan begitu. Kalau masih linear sikapnya, masih segaris lurus dengan sikap ketika Pak Ganjar dulu menang di Pilkada Jawa Tengah ini. Tapi sekarang kenapa kemudian berubah drastis Pak Ganjar? Itu artinya Anda siap menang tapi tidak siap kalah. Anda siap bertarung tapi tidak siap kalah. Maunya menang terus. Loh, ya kalau menang, saya yakin tuh kalau kemarin Ganjar menang pasti akan lebih santun dari ini. Pasti mohonlah para partai politik menghargai proses pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU, pasti begitu. Kita jangan bikin onar, kita hargai petugas pemilu, kan pasti begitu suaranya. Tapi ketika kalah, dan kalahnya sangat telak, jauh melah melu cara wong Banyumas. 17% musuh 58%. Lo kado melah melu. Kok ribut mau hak angket. Saya gambarkan kemarin ibarat pedagang pasar, dagangannya tidak laku, kalah saing oleh pedagang yang lain. Tiba-tiba diprotes adalah pasarnya itu loh, pemilik pasarnya, yang bangun pasar diprotes. Ini nggak beres ini pasarnya nih. Mari kita robohkan aja pasarnya nih, bangun ulang pasarnya nih. Mestinya adalah evaluasi diri Pak Ganjar, mengapa kalah. Itu yang terbaik, evaluasi diri mengapa kalah. Hitung manual, oke silakan. Dihitung manual seluruh perolehan suara Ganjar Mahfud dari TPS ke TPS di seluruh Indonesia dari 823.000 TPS. Saya kemarin kan sampaikan kepada seluruh elit-elit PDIP termasuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, ambil sampel 10 TPS terdekat di sekitar rumah Anda. Coba cek sendiri, apakah di 10 TPS itu panjenengan memang menang semuanya. Kalau ternyata memang hasilnya seluruhnya menang, di TPS-nya Ibu Megawati sekitarnya 10 TPS, TPS-nya Pak Ganjar 10 TPS, TPS-nya Pak Mahfud 10 TPS. Kalau menang semua, Anda kemudian membuat wacana begini, ini nggak beres ini. Di mana kekalahan saya itu patut gitu. Tapi kalau faktanya di kandang banteng saja kalah, di Jawa Tengah saja kalah telak, di Bali kalah telak, di Solo kalah, di Banyumas kalah. Itu kan indikasi fakta bahwa quick count itu, real count itu memang benar. Ya, nah makanya ini yang menjadi harusnya evaluasi diri. Jangan kemudian tiba-tiba menyalahkan penyelenggara pemilu, menuduh tidak adil, curang dan lain sebagainya. Kan kasihan mereka bekerja siang malam sampai kemudian ada yang meninggal dunia dituduh curang, dituduh tidak adil, mau diadili mereka, mau diangket, walaupun hak angket sama sekali tidak akan merubah keputusan KPU, tidak akan merubah keputusan Mahkamah Konstitusi, seandainya diperkarakan di sana, nggak akan merubah. Tapi kan bikin gaduh, bikin ribut, dan yang rugi panjenengan sendiri Pak Ganjar. Hilang sikap kenegarawanan Anda. Terkesan sekali orang yang sangat ambisius, orang yang tidak siap dengan kekalahan. Itu merugikan Anda, karir politik Anda ke depan. Kalau tidak sanggup menutup dan menghapus itu dengan sikap yang legowo, walau alam. Menurut saya walau alam bisawab. Wassalam karir politik Anda Pak Ganjar untuk berikutnya. Paling-paling pol yang nyalek caleg DPR RI PDIP. Ya karena hanya itu peluangnya. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo besok akan sanggup
menawarkan kursi kabinet kepada Pak Ganjar walau ala biswab, tergantung keluhuran hatinya Pak Prabowo. Tapi kalau saya kira-kira sih sepertinya sulit ya. Beliau bagaimanapun mantan Danjen Kopassus ya, yang kesabarannya pasti berbeda dengan kesabarannya Pak Jokowi. Jauh. Tapi ya, kita serahkan aja lah pada Pak Prabowo besok pada saat menyusun kabinet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.